benar-benar terasa seperti di benua lain. Kami melintasi savana yang sangat luas berlatarkan gunung, seolah menghubungkan alam Pulau Jawa dengan Afrika. Lanskapnya menakjubkan, dan satwa endemiknya penuh kejutan. Terkadang kendaraan kami terhenti sejenak saat merak menghadang di perjalanan. Begitu juga kawanan monyet ekor panjang yang selalu mengawasi gerak-gerik kami saat mengabadikan momen indah di wilayah mereka. Inilah Afrika Van Java dari ujung timur Pulau Jawa, Baluran. Halo rekan-rekan PK242 Aruna Nalarenjana dan PK243 Vidyaskara. Selamat datang di kunjungan virtual Taman Nasional Nasional Baluran. Bersama saya Ana dan saya Nada. Kami berdua akan menemani rekan-rekan semua untuk berkeliling di Taman Nasional Baluran. Yuk ikuti kami. Selamat pagi Bapak. Saya Nada. Saya Ana Pak. Kami dari LPDP. LPDP ya? Dari LPDP. Kami di sini ingin tahu lebih banyak mengenai Taman Nasional Baluran. Saya Johan Setiawan, saya Kepala Balai Taman Nasional Baluran. Selamat datang di Baluran, Mbak Nada. Mbak Ana. Ya. Baik. Boleh tahu Pak untuk di sekitar sini? Oke ya, Mbak Nada, mungkin biar agak santai kita sambil duduk aja ya. Baik Pak. Yuk, saya jelaskan Taman Nasional Baluran dan ini apa gitu. Jadi Mbak Nada, Mbak Ana, Taman Nasional Baluran itu merupakan taman nasional salah satu yang tertua di Indonesia. Jadi 5 taman nasional tertua di Indonesia, salah satunya Baluran. Ada Ujung Kulon, ada Gunung Leuser, ada Komodo, Baluran, salah satunya. Itu di era pemerintah Hindia Belanda. Jadi memang pemerintah Hindia Belanda sudah mengetahui bahwa ini penting Taman Nasional Baluran untuk harus dipelihara, harus dikonservasi. Jadi artinya apa? Ekosistem yang di sini asli dari dulu sudah menjadi area preservasi, area konservasi. Nilai-nilai penting apa saja yang ada di dalam nanti saya jelaskan. Saat ini jadi sekitar 1930 itu sudah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kawasan pelestarian Baluran, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia menjadi taman nasional dan saat ini juga oleh UNESCO ditetapkan sebagai salah satu cagar biosfer. Ya, nah itu menjadi salah satu status penting di Taman Nasional Baluran. Kenapa menjadi penting, Mbak Ana, Mbak Nada? Karena di sini ada 15 tipe ekosistem. Yang saya sudah tour of duty ke beberapa taman nasional di Kementerian LHK, saya rasa ini salah satu bahkan yang terlengkap kali ya. 15 tipe ekosistem, kita punya gunung sampai ekosistem underwater. Wow, gunung sampai evergreen, hutan muson, terus kemudian hutan mangrove, savana, underwater dan 15 tipe ekosistem itu penghuninya banyak sekali ya. Dan salah satu yang spesial di Taman Nasional Baluran adalah banteng. Oh, yang di belakang Di kita belakang ini kita ya, ini Pak? ya, Pak? Ya, banteng. Oke. Ini salah satu program kita di dalam konservasi kawasan dan konservasi spesies banteng. Bagaimana cara menjaga kelestarian Taman Nasional ini?
Ada 3 kalau kami bisa sampaikan, ada 3. Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan. Perlindungan tadi saya sampaikan. Perlindungan memastikan kawasan ini tidak makin menyempit, Oh iya. ya kan? Kalau sudah makin menyempit, nanti bagaimana ceritanya mereka bisa hidup dengan nyaman. Terus yang kedua, memastikan bahwa tidak ada aktivitas ilegal di situ. Aktivitas ilegal, bagaimana caranya? Kami harus mobile, harus ada orang, harus ada Betul. petugas yang patroli. 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 Lalu kita lakukan penyediaan pakan melalui penanaman rumput dan sebagainya. Oh. Dan ini yang di belakang Iya, kita, benar. banteng kita ini, program Swaka Satwa Banteng itu adalah untuk memastikan penghuni Taman Nasional Baluran, karena ini jenis yang spesial di Taman Nasional Baluran, kami sebutnya flagship spesies yang mempengaruhi umbrella spesies, yang satu Memayungi. jenis yang memayungi semuanya, karena dia penting buat yang lain, gitu ya. Ini kami memastikan bahwa dia tetap eksis. Dari sini kita lakukan breeding jenis-jenis yang memang lokal asli di sini. Kita lakukan breeding, ya begitu sudah dewasa kita rilis ke lepas ke alam. Jadi mungkin yang di sini itu menambah dari yang 200 Iya. tadi sudah Ini upaya Upaya tetap intervensi. melestarikan ya. Intervensi kita untuk memastikan adanya reproduksi tambahan agar populasinya tetap Tetap jaga. Gitu. Ada nggak sih Pak satwa yang mungkin di Indonesia itu udah langka tapi di Baluran tuh ada ini? Ada, banyak. Ada banyak ya? Banyak. Oh, baik Pak, mungkin boleh dilihat ini. Oke, boleh. Kita sambil lihat, saya jelaskan apa itu Swaka Satwa Banteng Baluran. Ya. Ini itu kebetulan banteng betina. Jadi ini Swaka Satwa Banteng. Kita di sini memang ini tidak untuk pariwisata. Ini memang program konservasi spesies. Kita memastikan untuk berusaha menambah individu di Taman Nasional Baluran. Ya, sekarang di Swaka Satwa Banteng, setidaknya dari sini kita sudah merilis ada 5 ekor banteng yang sudah kita rilis ke alam dari produksi sini. Ini masing-masing ada namanya. Ada Tina, ada Usi, ada Usi, Iya, lucu ada, banget. iya. Usi, Tina. ada Dimas, ada Oh, yang Bimo, ada jantan, Pateh. Pak? Oh, Bimo. Bimo, Pateh itu yang pemberiannya Pak Yusuf Kala. Oh, Masih ada yang hamil 2. Itu ada anakan 3. jadi akan terus bertambah ya ini? Iya, ini baru saja kita lakukan penambahan. Jadi ceritanya begini, ini adalah program konservasi spesies. Bagaimana memastikan gen banteng baluran itu tetap murni. Nah, ini memastikan mereka tidak menurun kualitas gennya, sehingga kita kawinkan beberapa jenis banteng yang memang bukan dari famili yang sama. Oh, oke. Itu yang beratnya di sana. Jadi sehingga kita beberapa jenis ini tadinya tahun lalu banteng yang ada di sini satu famili semua. Wah, Ada 5 betina, satu jantan. jantan. 5 betina ini 1 ibu, 4 anak, 5-5-nya anaknya. Usi itu ibunya, yang lainnya ada Tina, ada segala macamnya, ada Rahayu itu anak-anaknya, terus ada Bimo yang jantan. Dan Bimo yang jantan. Nah, ini secara gennya tidak boleh dikawinkan. Karena akan inbreeding, kualitasnya akan menurun. akan menurun ya Pak? Akan lebih kecil mungkin ya Pak? Betul, akan lebih kecil, mungkin juga kualitas ininya juga nggak bagus. Karena kalau di alam kan kita mencoba bagaimana sealamnya mungkin. Akhirnya kita tidak satukan tuh Bimo sama 4 betina ini. Iya. Akhirnya kita di awal tahun lalu datangkan 1 betina besar dari Taman Safari Prigen. Datang ke sini namanya Dimas, kumpulkan sama 4 betina ini dan Dan 5-5-nya hamil. Wah. 3 sudah melahirkan, 2 masih hamil ini, masih bunting ini. 3 itu sudah ada namanya. 1 namanya Jagawana, diberi nama oleh Kiai Azaim, Kiai Harismatik sini. Terus Ibu Menteri LHK memberi nama 1 Surya yang jantan, Surya. Surya. 1 lagi namanya Lestari, itu yang kecil-kecil itu. Nah, ini kami harus jaga, pastikan nanti biar dia tumbuh gede, kemudian kita lakukan rilis lagi. Kira-kira berapa lama Pak dari jarak di sini hingga rilis itu? Ya bisa 4 sampai 5 tahun. Itu dianggap sudah dewasa. Karena kita mau merilis mereka itu karena dia karakternya tipe hewan atau satwa yang koloni. Koloni itu tuh hidupnya itu ngumpul. Bersama. Jangan sampai kita rilis satu-satu, dia malah stres. Betul. Iya, iya benar-benar. Kita rilis harus 1 kelompok. Untuk pakannya Pak? Nah, untuk pakannya ini menarik di sini. Barangkali saya juga kalah
Di sini kami kerjasama dengan Copenhagen Zoo, dokter hewannya melakukan kontrol pakan. Pakan tuh dihitung nutrisinya, jadi ditimbang setiap pagi, siang, sore ditimbang posisi karbonya, protein, nutrisi. Saya pun nggak demikian, makan ya kalau lapar ya Sama aja nasinya ya, yang Pak. banyak gitu. Iya. Jadi karbonya kebanyakan, kalau di sini dihitung sama dokter hewannya sehingga dia lebih sehat. Terus kemudian kesehatannya dikontrol terus. Ada penyakit, ada apa dikontrol sama beliau. Jadi benar-benar diharapkan begitu lepas dalam kondisi terbaik. Lepas Pak, ya? memang kondisi paling prima gitu ya. Gitu. Nanti kan setelah dirilis kan dia akan di alam bebas gitu, Ya. survival apa. Nah, yang beberapa kita rilis, kita masih kasih pasang GPS Kolar. Seperti yang kemarin tekad yang kita rilis Monitoring itu. Nah, itu dimonitoring. Jadi kita pergerakannya dari mana sih? Ini sudah jauh belum? Atau mainnya malah justru keluar kawasan. Wah. Nah, itu kita pantau. Dari situlah kita lakukan program-program. Oh, rupanya sih banteng ini pergerakannya ke sini nih. Sehingga kita lakukan penguatan pengamanan di daerah sini nih. Patrolinya banyakin di sini begitu ya. Satwa butuh pakan, butuh minum. Oh, kalau begitu di sini ditambahin sumber air. Kita membuat beberapa pool buatan yang untuk minum satwa. Ya, kita isi setiap hari. Ada petugas kita yang setiap hari mengisi tempat minum air satwa di hutan. Tambahan. Karena apa, musim kemarau begini, kalau nggak dikasih air, dia itu secara alamiah akan mencari sumber air. Sumber air. Bisa jadi keluar Keluar dari kawasan. kawasan. Itu yang lebih bahaya untuk keselamatan dia. Oh, kalau begitu selain dari konservasi banteng ini sendiri ada apa lagi Pak di Baluran? Ada, kita punya. Ini tadi yang kita program untuk penghuni aslinya, Asli. ya, flagship spesiesnya. Kita ada program untuk pakannya. Pakannya itu ada semacam penangkaran babi kutil. Babi putih. Itu untuk memastikan ketersediaan pakan, karena data recording kemarin ada di Taman Nasional. Beberapa tahun terakhir hilang, sehingga kita lakukan itu. Terus kemudian memastikan pakan rumputnya, karena ini ungulata di hutan, kita lakukan penanaman. Kita lakukan yang ketiga, yang ini yang paling unik di Baluran adalah eradikasi akasia. Itu memastikan jenis asing yang mematikan rumput-rumput di hutan ini bisa kita atasi lah gitu ya. Kalau begitu mungkin boleh Pak ke lokasi selanjutnya. Boleh. Ke babi kutil mungkin biar agak nyambung. Setelah kita lakukan suaka penghuni asli Baluran, kita lakukan program untuk penyediaan pakan untuk karnivornya, macan tutul Boleh itu Pak. atau predatornya. Boleh Ya. sekali. Oke. Yuk. Baik Bapak, untuk saat ini kita lokasinya di mana ya? Kita berada di semacam penangkaran ya, suaka babi kutil. Ini sebuah program yang kita kerjasama dengan Copenhagen Zoo untuk memastikan menyediakan ketersediaan pakan bagi karnivor di Taman Nasional Baluran. Babi kutil dulu ada data recordingnya, pernah dijumpai di sini, tapi beberapa tahun terakhir itu tidak ada. Sehingga kita lakukan program ini dan kita sudah lakukan beberapa kali rilis. Hasil dari monitoring satwa babi kutil yang sudah kita rilis juga menunjukkan progres yang bagus. Beberapa itu dimakan macan tutul. Itu malah bagus. Iya. Karena memang tujuan kita untuk itu. Sesuai ya. Ya. Yang ditangkar di sini memang hanya jenis spesies babi kutil aja ya Pak? Ya, di sini untuk babi kutil. Jadi ada beberapa program yang memang kita buat secara terpisah. Ini niatnya untuk memberi feeding kepada karnivor Taman Nasional. Kalau banteng memastikan flagship spesies asli yang memang menjadi spesial di Taman Nasional Baluran, memastikan populasinya tetap eksis gitu ya. Berarti memang asal muasal babi kutil mungkin di wilayah ini ya? Ya, di data recording kita sebelumnya ada, tapi beberapa tahun terakhir tidak ada, sehingga muncullah program ini. Dan kita sudah beberapa kali rilis dan alhamdulillah sukses. Nah kalau untuk saat ini kira-kira berapa ini Pak total yang ditangkar babi kutil ya? Yang ada di dalam suaka di sini sudah ada 20. 20? Ya, 20 yang saat ini ada. Nah, yang sudah kita rilis mungkin ada sekitar 15-an ada. Ya, dan itu kita monitoring.
keberadaannya. Ya beberapa itu udah masih ke sini. Karena di Berdiri. daerah sini ini juga area kombrengnya macan tutul juga, macan tutul, banteng gitu. Di Gunung Baluran, tipe ekosistemnya pas. Cara melestarikannya Pak, maksudnya menyeimbangkan ekosistemnya itu bagaimana ini Pak? Memastikan kelestarian ekosistem itu satu, kita melakukan perlindungan. Perlindungan itu kami hadir memastikan bahwa kawasan ini aman. Aman secara fisik, namun juga aman secara batas-batas. Ya, batasnya nggak boleh terus makin habis. Secara fisik juga hadir ada manusia di situ. Petugas kami, bahasa saya memeluk alam. Karena kami 24 jam full melakukan patroli, bukan ngepos sih, beda ya. Kalau ngepos tuh hanya datang ke pos terus habis itu duduk di situ nunggu pagi. Enggak, kami patroli 24 jam. Ya, gantian gitu kita shift. Itu memastikan hadir sehingga tidak ada aktivitas ilegal. Kemudian memastikan kelestariannya, isinya bagaimana? Isinya salah satunya ini programnya, memastikan butuh pakan nih, butuh peningkatan pakan, terus butuh juga peningkatan populasi bantengnya ini. Nah, seterusnya. Terus pakannya bagaimana, rumputnya kita juga lakukan penanaman rumput. Dan yang paling spesial, unik di Taman Nasional Baluran, memastikan pakan ungulata namanya. Ungulata itu jenis satwa yang makan rumput-rumputan begini. Itu adalah melakukan eradikasi akasia. Kira-kira ada kerjasama antara beberapa taman nasional nggak sih Pak? Ya, ada beberapa kerjasama. Kalau dengan pihak lain di sini tentu kami kerjasama. Contohnya kita di sini, kami nggak mampu untuk melakukan sendiri, sehingga kami kerjasama dengan Copenhagen Zoo, mitra ya Copenhagen Zoo untuk melakukan rilis ini sama monitoring kesehatan banteng di penangkaran kita di Suaka Banteng di sana. Ditambah obat-obatan setiap hari, supervisi sama dokter hewan dari Copenhagen Zoo ngecek, terus kemudian ditimbang pagi, siang, sore itu dipantau, dimonitor. Dan itu salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa pengawetan biodiversity di Taman Nasional Baluran berhasil. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa ke Oke. lokasi tersebut, Pak. Saya menemukannya. Ya, ini Mbak, ini adalah jalan inspeksi kita, jalan inspeksi ini di kandang babinya. Ya, ini nah itu kelihatan babinya ya. Ada beberapa anakan kecil, itu berarti dia produksi. Nah, nanti kalau sudah besar, kita rilis lagi. Kita lepas ke alam, kita monitor nanti bagaimana. Nah, di sini ini sudah kita inspeksi, kemudian kita monitoring, kita beri makan, ya makanan-makanan yang memang jadi alaminya dia. Apa itu, Pak? Ya, ada yang bisa ditemui di hutan, umbi gitu ya. Nah, dia memang suka begitu. Ini ada 20 ekor saat ini ya, saat ini dan terus bertambah karena ada anak-anak yang kecil. Itu nanti akan kita rilis kalau sudah gede dan siap. Baik, tadi Pak, tadi sudah dari babi kutil, mungkin ada spot lagi yang... Oh ya, jadi yang tadi saya bilang kita punya 15 tipe ekosistem dan berbagai program yang sudah kita launching, kita luncurkan. Setelah lihat Suaka Satwa Banteng, lihat babi kutil, Mbak Nada sama Mbak Ana ya, masih ada, saya pikir harus melihat bagaimana tipe ekosistem hutan yang lainnya. Ada savana yang paling spesial, kenapa kita disebut Little Africa atau Afrika Van Java. Terus ada evergreen, itu juga bagaimana para fotografer itu berburu di situ untuk spot-spot berburu ngambil gambar macan tutul. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya harus ada kerjaan yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa menemani Mbak Nada sama Mbak Ana, tapi nanti mohon izin biar ditemani staf saya. baik. Mas Bintang, tolong nanti ditemani Mbak Nada sama Mbak Ana ya. Oke. Mas. Untuk lihat-lihat. Oke, Sekali sekali lagi lagi terima kasih ya Pak. Bapak.
ada di mana ini, Mas? Sekarang berada di kawasan Savana Bekol. Jadi ini salah satu objek favorit wisatawan untuk foto-foto. Jadi waktu terbaik datang ke sini itu adalah waktu sore hari. Karena pada saat matahari tenggelam itu matahari berada posisinya di balik di belakang Gunung Baluran. Oh. Jadi sinyalnya menyorot gitu ya, Pak? Ya, memancar ke atas gunung, dari balik gunung. Cantik sekali. Kalau sepanjang tahun tapi memang sekering ini kah savana ini? Ya, kalau ini memang musim kemarau ya, jadi Baluran itu titik terkering di Pulau Jawa, dan pada saat kemarau itu di sini paling kering. Jadi memang ya bisa dilihat di sekitar kita jarang yang hijau, rumput aja mati. Berarti kalau tidak musim kemarau di kawasan savana ini lebih hijau Lebih ya? hijau lagi. Kalau musim hujan warnanya juga akan berubah, rumputnya menjadi hijau. Seperti itu. Kalau saat ini sih sangat seperti di Afrika ya. Iya. Afrika, berarti memang bener nih kata orang-orang kalau Baluran itu katanya the little Africa van Java. Wah. Seperti itu. Ngobrolin soal satwa nih, Mas, ini kan seperti hamparan yang luas, kira-kira satwa apa saja nih, Mas, yang sering melintasi di kawasan ini, Mas? Ya, Taman Nasional Baluran itu kan sangat identik dengan keberadaan banteng ya. Nah, tentunya di sini juga biasa dilalui oleh banteng, jadi habitat dari banteng. Kemudian ada kerbau, ada rusa, ada ular juga, kobra. Nah, makanya kenapa di beberapa spot itu memang dilarang untuk masuk di wisatawan ya? Iya, wisatawan dilarang masuk di kawasan savana karena banyak ditemukan ular beracun, berbisa. Misalkan kobra dan yang lain-lain juga ada. Ular hijau itu, viper juga ada. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut memang dilarang untuk masuk savana gitu. Oke, berarti selain kita menikmati keindahan alam Baluran, kita juga harus hati-hati ya, Mas. Betul. Karena banyak satwa-satwa liar yang mungkin bisa berlalu lalang ya. Betul. Kita juga menjaga kecepatan kendaraan kita di angka maksimal 40 km per jam ya, agar ketika sering lewat, sering nyebrang gitu, lalu lalang. Ini kan menjadi habitatnya satwa, dan jalan ini juga baru dibikin manusia, jadi ya itulah, hati-hati. Oke, nah selain di savana, ini kita mau kemana lagi nih, Pak? Lain nih, Mas. Nah, ini beberapa lokasi ada yang kita akan lalui, yaitu Pantai Bama. Kemudian di situ juga bisa menikmati keindahan pantai sambil ya minum Santai, kelapa minum muda santai gitu gitu. ya. Bener-bener santai. Jadi gini, mungkin ketika wisatawan itu melewati kawasan savana itu kan terasa panas. Tapi ketika nanti sampai pantai itu akan merasa dingin karena pohon-pohonnya juga lebih banyak, lebih hijau, lebih rindang gitu. Oke, penasaran banget nih ya, Mbak Nada. Iya, penasaran banget. Mungkin bisa langsung ke sana aja kali ya, karena panas. Panas banget ini. Wah, segar banget nih ya. Abis ini kita mau kemana, Nat? Mangrove yuk. Kita habisin ini dulu ya. Oke. Halo, Halo, Mas Bintang. gimana? Udah menikmati kelapa mudanya? Udah enak, seger banget. Seger banget, gurih ya, kelapa mudanya beda gitu. Benar. Gimana? Di sini kan lebih dingin ya daripada di savana tadi. Benar, Betul, benar banget lebih tadi sejuk. kata Mas Bintang, kalau di sini udah lebih sejuk. Sekarang boleh nggak sih Mas dijelasin ini kita ada di mana? Ya, kita mau masuk kawasan mangrove. Jadi di sekitar
pesisir pantai itu memang dihuni oleh spesies jenis mangrove ya. Beberapa mangrove ada di Taman Nasional Baluran. Mangrove tersebut bisa melindungi dari misalkan badai atau tsunami, juga menjadi tempat tinggal para satwa. Ya, daripada penasaran, mending kita langsung masuk aja boleh, kali. Mas Bintang? Silakan. Di sini selain mangrove, itu Ada. juga beberapa vegetasi tumbuhan ini pesisir pantai. Contohnya? Jadi memang kayak daunnya itu lebih lebar, beda kan dengan yang di savana tadi. iya, Lebih kecil-kecil. Jadi di sini lebih lebar. Lebih lebar ya. gitu. Gimana Mas ini kalau hutan mangrove gini emang lagi surut begini atau nanti? Iya. Apa rasanya? Itu kan tergantung pada kondisi bulan ya, bulan di atas. Jadi nggak mesti selalu pagi, siang, sore, malam. Itu tergantung bulan. Ada nggak sih Mas komunitas-komunitas yang ikut melestarikan mangrove ini? Ada beberapa, bahkan dari Taman Nasional Baluran juga beberapa kegiatan ada yang penanaman mangrove. Yang lokasi ditanamnya itu di sekitar perairan yang mengarah ke perkampungan penduduk agar lebih safety gitu, ketika ada Nggak cuma badai. di sini aja ya? Nggak cuma di sini, bahkan semakin banyak semakin bagus sih. Makin banyak. Sekarang kita sudah sampai di dermaga mangrove di Taman Nasional Baluran. Sebenarnya kalau misalkan wisatawan ingin snorkeling, itu bisa di pesisir pantai atau di agak ke tengah itu sekitar 100 meter dari sini. Itu tempat snorkeling yang mungkin salah satu yang terbaik ya di sekitar Situbondo, Banyuwangi juga. Karena di situ juga untuk terumbu karangnya juga bagus. Karena di sini juga dijaga untuk kelestariannya. Bahkan beberapa kegiatan juga seperti patroli gabungan. Jadi di perairan patroli, di daratan juga kita patroli. Jadi semakin memperkecil perusak terumbu karang seperti bom atau mungkin dengan racun kayak gitu, mengurangi hal tersebut lah. Saat ini kita berada di lokasi Tower Bekol. Jadi dari Tower Bekol ini bisa melihat savana dan sekitarnya. Tower ini digunakan biasanya untuk pemantauan satwa atau untuk bird watching gitu. Seru banget nih kayaknya. Kita langsung ke atas aja kali ya, Mbak? Ayo Nat. Terima kasih Terima Mas kasih, Bintang. Mas Bintang. Kalau gitu kami naik dulu. Rekan-rekan PK 242 Aruna Nala Renjana. Dan PK 243 Vidyaskara. Tadi kita sudah berkeliling di Taman Nasional Baluran. Kita kemana saja tadi, Mbak Ana? Tadi kita ke beberapa spot ya Nat. Yang pertama ada kita tadi ke Satwa Banteng, terus kita berkeliling ke mangrove. Tadi kita juga lihat di savana ya Nada. Iya, mungkin dari spot-spot tersebut sudah cukup menginformasikan tentang Taman Nasional Baluran ini. Selanjutnya rekan-rekan dapat mengikuti sesi talk show. Saya Nada. Dan saya Ana. Kunjungan virtual kali ini kami akhiri dan selanjutnya kami kembalikan ke studio.